Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Husnunadia, NIM 018 dari PAI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang apa itu semantik. Nah, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelum kita menelisik, menelaah lebih jauh lagi tentang apa itu semantik, alangkah baiknya kita mengerti dahulu tentang asal-usul dari kata semantik. Nah, kata semantik itu berasal dari kata sema yang merupakan dari kata benda atau nomina yang berasal dari kata tadi sema yang memiliki arti tanda. Yang kedua, berasal dari kata semaino yang merupakan kata kerja atau verb yang berarti menandai. Nah, dalam secara istilah gamblangnya, secara istilah ringkasnya, semantik itu sendiri adalah kajian dari linguistik yang menjelaskan tentang suatu makna atau arti dalam bahasa. Adapun kaidah dalam semantik sendiri itu ada 6. Tetapi saya di sini akan menjelaskan satu. Yang pertama, itu luasnya makna dalam suatu gramatikal itu berbanding terbalik dalam luasnya kata. Misal, jika saya menyebutkan pasar itu mempunyai makna yang luas. Pasar itu adalah merupakan istilah bagi tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Nah, apabila saya menyebutkan pasar malam, itu akan maknanya lebih mengerucut. Yang semula itu pasar bisa meliputi pasar malam, pasar Kliwon, pasar Wage dan sejenisnya, itu akan mengerucut bila saya menyebutkan pasar malam, yaitu pasar hanya yang terjadi dalam waktu malam. Nah, maknanya itu sendiri akan mengerucut lagi bila saya menyebutkan pasar malam minggu. Nah, jadi itu luasnya makna itu berbanding terbalik dengan luasnya kata. Semakin banyak kata yang terucap atau yang tertulis, maka akan semakin mengerucut maknanya. Nah, asal usul atau sejarah semantik sendiri itu dipelopori oleh Aristoteles yang kemudian akan berkembang hingga ilmuwan Tirus, seorang profesor berkebangsaan Jerman yang kemudian menuliskan sebuah buku yaitu teori medan makna. Nah, kemudian apa sih manfaat semantik itu? Semua ilmu itu pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat semantik sendiri itu terklasifikasi menurut profesi masing-masing. Misal, ada seseorang yang bekerja sebagai wartawan. Nah, semantik ini sendiri memudahkan seorang wartawan itu dalam proses wawancara, reportase. Nah, seorang wartawan itu akan lebih mudah memilah-milah kata yang pantas dan cocok untuk diucapkan, yang kemudian akan berlanjut untuk menuliskan redaksi dalam juga memilah kata atau menuliskan artikel yang baik dan benar dan enak dibaca dan lain-lainnya. Berbeda halnya dengan seseorang yang berprofesi sebagai sastrawan. Misal ada seorang yang berkuliah di Fakultas Sastra dan Bahasa. Nah, semantik sendiri itu akan mempermudah seseorang tersebut untuk menelusuri dan mengkaji lebih lanjut atau meneliti tentang perkembangan bahasa. Berbeda pula jika semantik digunakan dalam profesi guru. Nah, dalam profesi tersebut terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan praktis. Nah, kemudian karena semantik itu ilmu atau kajian yang mempelajari tentang makna, nah kita itu harus bisa membedakan antara makna, informasi, dan maksud. Sekilas ketiga istilah tersebut hampir mirip, tetapi jika ditelaah lebih dalam lagi, berbeda. Makna itu termasuk ujaran dalam ujaran
misal gini, ada kata meja. Meja sendiri itu berasal dari gambaran yang misal itu kayu, ada kaki empatnya, yaitu meja. Dan makna sendiri itu termasuk semantik kalimat, gramatikal dan leksikal. Yang kemudian selanjutnya ada informasi itu dari secara segi objektif, ekstralingual. Kemudian ada maksud dikelompokkan dalam segi subjektif dan juga termasuk semantik maksud. Nah, kemudian aspek makna itu ada 4. Yang pertama pengertian, yang kedua perasaan atau feeling, yang ketiga nada atau tone, terus yang terakhir ada tujuan. Nah, relasi makna apa sih relasi itu? Relasi kan hubungan, makna berarti hubungan makna. Nah, relasi makna sendiri itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada antonim itu adalah lawan makna. Nah, kenapa saya menyebutnya lawan makna? Karena antonim itu yang berlawanan maknanya. Misal ada kata besar dan kecil. Nah, besar itu sesuatu yang besar, artinya yang agung, yang akbar. Nah, maknanya itu akan berlawanan dengan makna besar, akbar sendiri, besar, agung, yakni kecil, mungil, imut dan sebagainya. Nah, jadi itu yang berlawanan maknanya, bukan katanya. Nah, jadi selama ini kebanyakan bisa dinyatakan keliru dalam penyebutan istilah antonim. Antonim sendiri itu dibedakan menjadi pertama antonim atau oposisi mutlak, yang kedua antonim kutub, 3 relasional, yang selanjutnya hierarkial, dan terakhir antonim majmuk. Nah, selanjutnya ada sinonim. Nah, apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Nah, dalam sinonim sendiri ini adalah persamaan antar katanya. Maksudnya misal ada kata wafat, sepadan atau sama maknanya dengan kata gugur, meninggal dan lain-lainnya. Kemudian itu sinonim ada banyak bagian-bagiannya. Yang pertama sinonim bentuk bebas dengan yang morfem terikat. Misal ada kata dia dengan nya, itu bersinonim. Terus ada kata dengan kata dengan kalimat, terus kata dengan frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat dan sejenisnya. Yang kemudian ada homonim, homograf dan homofon. Apa itu homonim? Homonim itu sama dalam homonim itu sama dalam tulisan dan bunyinya. Misal ada kata bisa sama-sama bisa. Yang satunya itu bisa yang berarti racun ular, yang kedua bisa yang artinya dapat. Nah, itu homonim. Jadi sama dalam pengucapan dan tulisannya. Yang kedua ada homograf itu sama dalam tulisannya. Misal ada kata homograf apel tapi berbeda pengucapannya, apel dan apel. APEL, yang satunya APEL. Apel itu upacara, apel itu buah. Nah, selanjutnya ada homofon itu sama ketika didengar. Misal contohnya ada kata bank, yang satunya BANG, yaitu sapaan untuk orang yang lebih tua, laki-laki, yang satunya lagi BANK yang berarti lembaga keuangan. Nah, jadi itu homonim, homofon dan homograf. Yang selanjutnya relasi makna selanjutnya itu ada hiponim dan hipernim. Hiponim itu misal jika saya menyebutkan hiponim ikan, misal akan luas lagi maknanya bila saya menyebut ikan lele, ikan kerapu, ikan mujair, ikan bandeng dan sejenisnya. Itu hiponim dan hipernim. Selanjutnya ada idiom
dan ungkapan. Selanjutnya juga ada polisemi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menuturkan dan menjelaskan tentang semantik ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.